Desa Wonosari mungkin terlihat biasa dari luar. Desa kecil yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota, dikelilingi hutan bambu dan sawah luas. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada satu nama yang selalu disebut dengan hormat, atau kadang, dengan suara berbisik takut. Namanya Mbah Sarwo. Orang-orang memanggilnya Sultan Desa. Bukan tanpa alasan, ia tinggal di rumah besar di atas bukit, dikelilingi pagar besi tinggi, mobil-mobil mewah parkir di halamannya, dan setiap minggu, selalu ada orang luar datang diam-diam ke rumahnya. Entah untuk berobat, konsultasi usaha, atau yang lainnya. Tak ada yang berani bertanya lebih dalam. Dharma, tokoh utama, seorang pemuda desa berusia 25 tahun, adalah satu dari sedikit orang yang tak mudah percaya. Ia baru saja kembali dari perantauan di kota. Ibunya yang sakit-sakitan membuatnya pulang untuk menetap dan mengurus rumah. Saat Dharma pulang, ia merasa banyak yang berubah. Dulu, Mbah Sarwo hanyalah seorang dukun biasa yang tinggal sederhana. Sekarang, rumahnya bagai istana, anak-anak mudanya naik motor gede, dan tanah-tanah warga banyak yang sudah berpindah tangan, katanya dibeli oleh Mbah Sarwo semua. Tapi yang membuat Dharma lebih heran, sikap warga yang begitu tunduk, bahkan takut, kepada Mbah Sarwo. Bahkan Pak RT sekalipun. Jangan sembarangan bicara soal Mbah Sarwo, Dharma, kata Pak Men, tetangganya. Kalau hidupmu masih kau sayangi, lebih baik diam aja. Malam itu, saat Dharma duduk di beranda rumah, ia melihat rombongan mobil datang ke rumah Mbah Sarwo. Salah satu orang yang turun dari mobil mengenakan pakaian serba hitam. Lalu pintu gerbang besi terbuka otomatis, sesuatu yang tak lazim di desa itu. Dan sejak malam itu, Dharma mulai memperhatikan satu hal aneh. Setiap kali ada tamu datang malam-malam ke rumah Mbah Sarwo keesokan harinya, selalu saja ada kabar orang hilang, kecelakaan, atau kematian mendadak. Tapi semua warga menganggap itu sebagai kebetulan. Dharma tidak percaya pada kebetulan. Dan dalam hatinya, muncul satu kalimat. Ada yang tidak beres di desa ini, dan aku harus cari tahu. Dharma masih belum bisa tidur malam itu. Pikirannya dipenuhi oleh tamu-tamu misterius yang datang ke rumah Mbah Sarwo. Ia sempat melihat mereka masuk, tapi tak satu pun keluar hingga menjelang subuh. Anehnya, suara kendaraan pun tak terdengar pergi. Keesokan paginya, desa kembali diguncang kabar duka. Seorang gadis bernama Ayu ditemukan meninggal di pinggir sawah. Tubuhnya kaku, wajahnya membiru, dan tak ada luka sama sekali. Polisi datang, tapi hanya menyebutnya meninggal karena serangan jantung mendadak. Padahal Ayu masih muda. Ceria. Tak punya riwayat penyakit. Dharma merasa ini terlalu kebetulan. Ia ingat, 2 hari sebelumnya, saat tamu-tamu malam datang ke rumah Mbah Sarwo, seorang petani tua ditemukan tewas tenggelam di sumur tua. Dan seminggu sebelumnya, anak kecil yang baru belajar berjalan tiba-tiba mati kejang tanpa sebab jelas. Semuanya berpola, dan selalu terjadi setelah tamu malam datang. Siang harinya, Dharma berjalan melewati rumah megah Mbah Sarwo. Ia pura-pura lewat sambil membawa jerami di punggung, tapi matanya menatap tajam ke arah rumah itu. Gerbang tertutup rapat. Tapi dari sela-sela pagar, ia melihat seekor kambing hitam diikat di halaman belakang. Kambing itu mengembik pelan. Matanya merah. Yang membuat Dharma merinding adalah aroma anyir yang menyengat, seperti daging terbakar, namun bercampur bau amis darah. Bau itu hanya muncul saat angin bertiup dari arah rumah Mbah Sarwo. Ada yang dikorbankan di rumah itu, bisik Dharma dalam hati. Tapi bukan kambing. Malam harinya, Dharma memutuskan untuk mengintai. Ia bersembunyi di balik rumpun bambu tak jauh dari rumah Mbah Sarwo. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Suasana sunyi. Tak ada jangkrik. Tak ada angin. Tiba-tiba, gerbang besi berderit pelan. Seseorang keluar dari dalam rumah. Berjubah putih panjang, membawa ember besar yang meneteskan cairan gelap. Orang itu berjalan ke arah sungai kecil di belakang rumah dan menuangkan isi ember ke dalam air. Dharma mencoba menahan napas. Tapi angin malam membawakan bau yang sangat menyiksa. Bau darah bercampur dupa dan bangkai.
Di saat yang sama, Dharma melihat bayangan lain berdiri di belakangnya. Diam. Tak bersuara. Hanya berdiri. Menatapnya. Dharma berbalik cepat. Tak ada siapa-siapa. Tapi tanah di bawah tempatnya berdiri. Berdarah. Setelah kejadian malam itu, Dharma tak bisa tidur. Bayangan sosok misterius yang muncul di balik punggungnya terus menghantui pikirannya. Dan yang paling mengganggu, jejak darah di tanah tempat ia berdiri benar-benar nyata. Pagi-pagi sekali, Dharma kembali ke tempat itu. Namun, jejak darah itu sudah tak ada. Tanahnya bersih, bahkan seperti baru saja disiram. Tapi Dharma ingat betul, ia tidak berhalusinasi. Ia sempat menyentuhnya. Bau amisnya masih membekas di tangannya. Di warung kopi, warga desa mulai membicarakan Ayu yang ditemukan meninggal. Tapi pembicaraan mereka sangat aneh, seolah semua orang berusaha menganggap itu wajar. Sudah takdirnya. Kadang yang muda pun bisa pergi lebih dulu. Lebih baik jangan banyak tanya. Dharma mencoba bertanya lebih dalam, tapi tatapan warga berubah tajam. Kamu baru pulang, Dharma. Jangan sok tahu. Kalau nggak pengin ikut-ikutan celaka, jaga mulutmu. Sore harinya, Dharma menemui Mbah Wiro, mantan kepala dusun yang sudah tua dan pikun, tapi katanya pernah punya konflik dengan Mbah Sarwo dulu. Dengan suara gemetar, Mbah Wiro berkata pelan. Dulu, rumah Mbah Sarwo itu angker, kosong bertahun-tahun. Tapi sejak dia kembali dari Gunung Lawu, rumah itu jadi megah, dan satu persatu warga mulai pergi. Dia bukan cuma dukun, dia penjaga perjanjian. Yang dilanggar akan dibungkam. Dharma tercengang. Perjanjian apa, Mbah? Mbah Wiro tak menjawab. Tapi ia menyerahkan secari kain hitam yang di dalamnya terbungkus sebuah batu kecil berwarna merah darah. Kalau kau terus ikut campur, pakai ini untuk jaga diri. Tapi jangan bawa ke dekat rumah Sarwo. Bisa celaka. Malam harinya, Dharma bermimpi aneh. Ia melihat seorang gadis berlari-lari di lorong gelap, dikejar sosok berjubah hitam. Gadis itu menangis dan berteriak minta tolong, sebelum akhirnya tenggelam dalam sumur penuh darah. Saat Dharma terbangun, ia mendapati kain hitam pemberian Mbah Wiro kini robek, dan batunya pecah menjadi dua. Dharma sadar, ini bukan sekadar mimpi. Seseorang, atau sesuatu, sedang memperingatkannya. Tapi ia sudah terlanjur masuk terlalu dalam. Dan ia tak akan mundur. Dharma duduk termenung di teras rumahnya. Pagi itu langit mendung, udara terasa berat, dan seisi desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Kabar duka kembali menyebar. Pak Sutaji, petani tua yang dikenal ramah, ditemukan tewas tergantung di pohon jati dekat sawah. Yang membuat geger, tubuhnya tergantung dengan posisi terbalik, dan mulutnya dijahit dengan benang hitam. Polisi menyebutnya bunuh diri ekstrim. Tapi warga hanya menunduk. Tak ada yang berani mengomentari. Tapi Dharma tahu malam sebelumnya, lagi-lagi ia melihat mobil masuk ke rumah Mbah Sarwo. Dan kali ini, ia sempat mengenali plat mobilnya, mobil dari luar kota. Malam harinya, Dharma memberanikan diri mengikuti mobil tamu tersebut secara diam-diam setelah keluar dari rumah Mbah Sarwo. Mobil itu masuk ke dalam hutan kecil di pinggir desa, jalan setapak yang tak pernah dilewati siapapun malam hari. Di sana, Dharma melihat sesuatu yang mengguncang jiwanya. Di tengah hutan, ada semacam altar batu berbentuk lingkaran. Di atasnya, ada kepala kambing yang baru dipotong. Darahnya mengalir ke tanah yang tampak seperti bernapas. Tapi yang membuatnya tak bisa bergerak. Di sisi altar, ia melihat sehelai kain batik yang ia tahu betul milik Ayu, gadis yang tewas minggu lalu. Apa ini tempat persembahan? Kenapa ada benda milik korban di sini? Apa? Mereka bukan mati karena takdir, tapi karena dikorbankan. Tiba-tiba, Dharma mendengar langkah kaki dari belakang. Ia refleks bersembunyi di balik pohon besar. Dari balik bayang-bayang, ia melihat Mbah Sarwo sendiri, datang membawa kendi tanah liat dan menumpahkannya ke atas altar. Cairan itu berwarna merah pekat, bukan darah,
tapi lebih kental dan bau busuknya luar biasa. Terimalah tumbal keempat, gumam Mbah Sarwo pelan. Semoga kekayaanku tetap dijaga dan rahasia ini terkunci. Dharma nyaris pingsan. Tapi ia berhasil menahan diri hingga Mbah Sarwo pergi. Namun begitu ia hendak kembali ke rumah, ia melihat ukiran aneh di salah satu batu altar, sebuah simbol mata satu yang mengeluarkan api. Saat Dharma memotret dengan ponselnya, layarnya langsung mati. Dan di kejauhan, terdengar bisikan pelan. Kau sudah melihat, maka kau harus menggantikan. Dharma pulang dengan langkah gemetar. Peluh membasahi tubuhnya meski malam sangat dingin. Matanya masih tak bisa melupakan apa yang baru saja ia lihat. Ritual tumbal manusia dilakukan dengan sadar oleh Mbah Sarwo sendiri. Namun sesampainya di rumah, Dharma menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Pintu rumahnya terbuka, dan ibunya menghilang. Semua barang masih utuh. Tak ada tanda perampokan atau kekerasan. Namun, di tengah ruang tamu, ia menemukan benda aneh tergantung di langit-langit. Sebuah boneka kecil yang terikat benang merah, dengan wajah digambar seperti wajah ibunya. Di dadanya tertulis, "Diam, atau kau kehilangan segalanya." Pagi harinya, Dharma melapor ke Pak RT dan beberapa warga, berharap bantuan. Tapi bukannya simpati, ia justru mendapat tatapan dingin. Ibumu pasti pergi ke rumah saudara. Kamu terlalu banyak mencampuri urusan yang bukan hakmu. Kami nggak mau ikut-ikutan celaka, Dharma. Bahkan Pak RT pun berkata dengan nada penuh tekanan. Kalau kamu sayang sama nyawa, lebih baik kamu pergi dari desa ini. Sore menjelang, Dharma pergi ke Mbah Wiro untuk meminta bantuan. Tapi rumah Mbah Wiro sudah kosong, pintu terbuka, perabotan berserakan, dan bau anyir menyengat dari dalam. Di dinding kamar Mbah Wiro, Dharma menemukan pesan terakhir tertulis dengan darah. Dia tidak bisa dibunuh dengan tangan manusia. Kalau kau ingin menghentikannya, cari jimat asal perjanjian di bawah pohon Kalimosodo, sebelum malam Jumat Kliwon tiba. Malam itu, Dharma mencoba tidur, tapi mimpinya berubah jadi mimpi buruk. Ia melihat ibunya terkurung dalam ruangan gelap, tubuhnya lemas, dan dari mulutnya keluar tanah basah. Di sampingnya berdiri sosok tinggi berjubah hitam. Wajahnya adalah wajah Mbah Sarwo, tapi matanya bukan mata manusia. Matanya merah dan menyala. Kau lihat aku. Kau tahu rahasiaku. Sekarang kau harus memilih. Diam, atau menjadi tumbal berikutnya. Dharma terbangun dengan keringat dingin. Tapi ia terkejut melihat tangannya. Genggamannya memegang tanah basah. Sama persis seperti di mimpinya. Setelah malam mengerikan itu, Dharma memutuskan, ia tidak akan lari. Ia akan mencari pohon Kalimosodo, satu-satunya petunjuk dari pesan terakhir Mbah Wiro, untuk menemukan jimat asal perjanjian, yang disebut-sebut sebagai kunci untuk menghentikan Mbah Sarwo. Namun, tak ada satupun warga yang tahu keberadaan pohon itu. Atau lebih tepatnya, mereka pura-pura tidak tahu. Sampai akhirnya, Dharma menemui Pak Lurah, seorang pria tua yang tampak netral dan tidak terlibat langsung dalam kekuasaan Mbah Sarwo. Dengan suara pelan, Pak Lurah berkata, pohon Kalimosodo itu terletak di ujung hutan belimbing. Tapi tempat itu sudah lama dikeramatkan. Tak ada yang berani mendekat, apalagi malam-malam. Dulu, katanya, pohon itu jadi tempat awal Mbah Sarwo mengikat perjanjian. Tengah malam, Dharma masuk ke hutan belimbing. Ia membawa senter, pisau kecil, dan kalung pemberian Mbah Wiro yang katanya bisa menangkal pengaruh gaib. Udara di dalam hutan sangat dingin. Suara binatang malam nyaris tak terdengar. Sunyi, seperti ditelan dimensi lain. Setelah berjalan hampir 1 jam, akhirnya Dharma menemukan pohon tua raksasa yang menjulang tinggi, daunnya hitam legam seperti hangus. Di bawah pohon itu, terdapat gundukan tanah yang ditancapi keris kecil berlumur karat. Dharma menggali perlahan. Tangannya menyentuh peti kayu kecil. Saat dibuka, di dalamnya terdapat gulungan kain kafan berisi jimat usang berbentuk mata merah. Persis seperti simbol yang dilihatnya di altar persembahan. Tapi saat ia menyentuh jimat itu,
Tanah di sekitarnya bergetar. Udara mendadak panas. Daun-daun kering beterbangan sendiri. Dan dari balik pohon, terdengar suara berat yang bukan dari manusia. Kau sudah membuka yang terlarang. Sekarang, kau adalah bagian dari perjanjian ini. Dharma berlari, napasnya terengah-engah. Tangan masih menggenggam jimat tersebut. Namun saat hampir keluar dari hutan, ia menemukan satu mayat tergantung di pohon. Ibunya. Atau seseorang yang menyerupai ibunya. Wajahnya rusak, kulitnya membusuk. Tapi bajunya, itu milik ibunya. Dharma nyaris histeris. Tapi tiba-tiba tubuh itu menghilang jadi kabut hitam. Sesampainya di rumah, Dharma menemukan lilin hitam menyala di tiap sudut ruangan. Di tengah rumah, ada kotak kardus besar. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Seekor kepala kambing terbungkus kain putih. Matanya dicungkil, dan di mulutnya terselip kertas bertuliskan, "Balas dendammu akan jadi tumbal yang sempurna. Kami menunggu." Sejak membawa pulang jimat dari bawah pohon Kalimosodo, rumah Dharma berubah. Setiap malam terasa seperti dihantui ribuan mata. Bayangan hitam kerap melintas di dinding. Cermin kamar memantulkan sosok lain yang tak ada di ruangan. Dharma sadar, ia telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tak boleh disentuh. Namun, tekadnya tak goyah. Ia mulai menyelidiki asal mula Mbah Sarwo menjadi Sultan Desa, dan menemukan satu fakta penting. 30 tahun lalu, desa ini pernah dilanda pagebluk, wabah misterius, dan puluhan warga meninggal mendadak. Anehnya, setelah itu, tanah desa menjadi subur, ekonomi naik drastis, dan Mbah Sarwo tiba-tiba menjadi kaya raya. Sejak saat itu, setiap 5 tahun sekali, selalu ada musibah yang menelan korban jiwa secara misterius. Suatu malam, Dharma mencoba berbicara dengan salah satu warga paling tertutup, Bu Jum. Wanita tua itu hidup sendiri, dan dianggap aneh oleh warga. Tapi diam-diam, ia tahu banyak. Bu Jum menatap Dharma tajam, lalu berkata pelan, "Jimat yang kamu pegang itu, bukan hanya kunci, tapi juga tanda pengganti. Dulu, setiap dukun pesugihan harus menyiapkan tumbal pamungkas yang akan menggantikannya saat ajal menjemput. Kamu sudah dipilih jadi itu." Dharma terguncang. "Kenapa aku?" "Karena kamu menentang. Kamu tahu, kamu melihat, dan kamu bukan bagian dari perjanjian awal." Saat pulang, Dharma melihat cermin di ruang tengah tiba-tiba retak. Dari dalam retakan itu, terlihat sosok wanita berdarah-darah menatapnya. Itu ibunya, tapi bukan versi hidupnya. Mulutnya dijahit, tangan penuh luka bakar, dan matanya mengalirkan darah hitam. Wanita itu menunjuk ke arah lemari tua di ruang belakang. Dengan ragu, Dharma membuka lemari itu, dan di dalamnya, ia menemukan belasan boneka jerami tergantung dengan benang merah. Masing-masing tertulis nama korban selama 30 tahun terakhir. Di boneka terakhir, tertulis Dharma. Dan di bawah boneka itu, ada kertas bertuliskan, "Jika ingin bertahan, korbankan satu nyawa, maka kamu selamat. Atau diam, dan mati seperti mereka." Dharma terduduk lemas. Kini pilihan semakin sempit. Jimat itu bukan lagi pelindung, tapi kutukan hidup. Dan Mbah Sarwo tahu, Dharma belum menyerah. Suara dari belakang terdengar berbisik, "Kita akan bertemu saat darahmu mengalir di altar." Sejak malam penampakan ibunya di cermin, Dharma tidak bisa tidur. Suara-suara bisikan terus terdengar dari balik tembok rumahnya. Kadang lirih, kadang berubah menjadi jeritan tajam yang hanya bisa ia dengar sendiri. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan jimat di lehernya kini berubah warna, menjadi kehitaman seperti arang. Di tengah keputusasaan, Dharma nekat menemui Sukro, bekas preman pasar yang dulu pernah jadi anak buah Mbah Sarwo. Dengan imbalan sejumlah uang, Sukro akhirnya buka mulut. "Gue pernah disuruh jagain orang yang mau dijadikan tumbal. Mereka gak dibunuh langsung. Mereka dikurung di ruang bawah tanah, dibikin mati pelan-pelan. Dan yang paling serem,
Mbah Sarwo bisa tahu isi hati orang dari jauh. Kalau lo niat ngelawan, dia pasti tahu. Sukro memberi petunjuk lokasi ruang bawah tanah itu. Ternyata ada di balik gudang tua dekat kebun karet. Malam itu, Dharma pergi ke gudang tua yang dimaksud. Dengan lampu senter dan jantung berdebar, ia membuka lantai kayu di pojokan gudang. Terdapat tangga batu menurun dengan bau anyir menyengat. Di bawah sana, gelap, lembab, dan terasa tidak seperti dunia manusia. Dharma menemukan ruang sempit penuh bekas jeratan dan bercak darah. Dindingnya tergores-gores seakan korban berusaha kabur. Tapi yang paling mengejutkan, ia mendengar suara napas lemah. Dan di sudut ruangan, ada satu orang yang masih hidup. Tolong, aku nggak mau mati. Gadis itu bernama Tari, remaja yang sempat dikira minggat 2 minggu lalu. Warga menyangka ia kabur dengan pacarnya. Nyatanya, ia dijadikan calon tumbal. Dharma menyelamatkan Tari dan membawanya ke gubuk tua milik Mbah Wiro untuk bersembunyi. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum Mbah Sarwo tahu. Lewat mimpi yang sangat nyata, Mbah Sarwo menyapa, "Dharma, kau sudah campur tangan terlalu jauh. Satu jiwa lepas dari takdirnya, maka 2 nyawa akan jadi gantinya. Pilih, dia, atau kau dan ibumu." Saat Dharma terbangun, ia menemukan Tari tak sadarkan diri, dan tangannya tiba-tiba terbakar sendiri meski tidak menyentuh apapun. Dharma panik. Ia tahu waktu mereka sedikit. Ia kembali melihat jimat, yang kini mengeluarkan darah dari retakan-retakannya. Di secari kain jimat itu, tiba-tiba muncul tulisan baru. "Korbankan yang lemah, maka kamu akan selamat. Lawan perjanjian ini, dan seluruh darah keturunanmu akan kering." Tari tergeletak tak sadarkan diri di lantai gubuk. Tangannya yang terbakar tak berhenti mengeluarkan asap hitam, dan tubuhnya semakin dingin. Dharma panik. Ia sadar bahwa kekuatan Mbah Sarwo sedang mengambil alih gadis itu sedikit demi sedikit. Ia ingat pesan terakhir Mbah Wiro. Kalau kau ingin menghentikannya, jimat itu harus dinetralkan, dengan darah sendiri. Dengan pisau kecil, Dharma menggores telapak tangannya sendiri dan meneteskan darah ke jimat. Jimat itu mendesis keras, seperti logam panas disiram air. Tapi alih-alih melemah, jimat itu menjerit dan mengeluarkan suara tertawa. "Darahmu belum cukup. Kau bukan pengganti. Kau adalah inti perjanjian terakhir." Tengah malam itu, Dharma memutuskan untuk membawa Tari keluar desa. Namun di jalan kecil menuju batas desa, mereka dihadang oleh kabut pekat. Mobil yang mereka tumpangi mendadak mati total. Dan dari dalam kabut, muncul bayangan-bayangan manusia berjalan tanpa kepala, jumlahnya puluhan. Tari menggigil. Dharma menutupinya dengan tubuhnya, mencoba tak panik. Tiba-tiba, salah satu bayangan mendekat, dan dari dalam dadanya, keluar kepala yang sangat dikenali Dharma, ibunya. "Anakku, maafkan ibu. Ibu tak bisa pergi kalau kamu belum selamat." Bayangan itu lalu menyentuh dahi Dharma dan membisikkan. Kunci perjanjian ada di naskah perawan kunci, tertanam di altar utama Mbah Sarwo. Lalu semua kabut lenyap, dan Tari terbangun, seperti baru sadar dari kerasukan. Pagi harinya, Dharma membawa Tari ke tempat persembunyian baru. Di sana, Tari berkata pelan, "Aku ingat saat mereka memasukkanku ke ruangan itu. Di pojok ruang bawah tanah, ada lantai bergambar mata merah dan tubuh manusia terpotong 2. Di bawah lantai itu, Mbah Sarwo menyimpan naskah darah, kitab pesugihan asli, tertulis dengan darah manusia. Dharma kini punya tujuan jelas, mencuri naskah perjanjian dari altar Mbah Sarwo. Jika ia bisa menghancurkannya, kemungkinan besar semua kekuatan pesugihan akan runtuh. Tapi sebelum ia sempat bergerak, Tari kembali kerasukan. Ia menatap Dharma dengan mata merah menyala, dan suara yang keluar dari mulutnya adalah suara Mbah Sarwo. "Kau pikir kau bisa mencuri takdir? Kau pikir perjanjian darah bisa dihentikan semudah itu? Jika kau ambil naskah itu, maka jiwa-jiwa lama akan bangkit menuntut tubuh baru." Tiba-tiba Tari pingsan lagi,
dan dari mulutnya keluar segumpal darah hitam yang menggumpal sendiri, membentuk wajah Mbah Sarwo. Dharma tak punya waktu. Ia harus masuk ke altar utama, tempat yang dijaga paling ketat oleh kekuatan gaib. Ia sadar, sekali masuk ke sana, tidak ada jaminan bisa keluar hidup-hidup. Tapi jika tidak sekarang, desa ini akan terus jadi ladang tumbal. Dharma tahu, malam ini bisa jadi malam terakhir dalam hidupnya. Ia sudah tak bisa mundur. Satu-satunya cara menghentikan Mbah Sarwo adalah menghancurkan naskah perjanjian darah. Bermodalkan jimat hangus yang kini seperti batu arang, darah ibunya di kalung tua, dan petunjuk samar dari Tari, Dharma menyusup ke arah rumah besar Mbah Sarwo, tempat yang kini disebut-sebut warga sebagai Tanah Keramat. Warga tak berani mendekat sejak dulu, karena siapapun yang melintas malam-malam di sana tidak pernah kembali dengan akal yang utuh. Pukul 1.13 dini hari. Langkah Dharma pelan. Nafasnya teratur. Ia menyelinap melalui kebun belakang, melewati pagar kawat yang sudah berkarat. Di balik rumah besar itu, tersembunyi sebuah pintu bawah tanah, ditutup batu-batu besar dan dirantai besi. Dharma menyiram rantai itu dengan darah dari telapak tangannya, dan anehnya rantai itu meleleh sendiri seperti lilin. Pintu terbuka. Udara di dalam lembab, berbau bangkai, dan setiap langkah bergema jauh ke dalam lorong. Di dinding, lukisan manusia dengan wajah hancur, mulut sobek, dan tubuh diikat rantai memenuhi lorong sempit. Dharma merasakan, tempat ini bukan hanya ruang. Ini adalah altar kematian. Tiba-tiba, terdengar suara langkah dari dalam. Tidak satu, bukan dua, tapi lebih dari 10. Sosok-sosok tinggi, kurus, matanya kosong dan mulutnya menganga besar, keluar dari kegelapan. Mereka adalah para penjaga naskah. Tulang mereka mencuat dari daging. Tangannya membawa potongan lidah manusia. Dan dari mulutnya, mereka menggumam. Kami adalah darah-darah yang gagal disempurnakan. Kau bukan tuan kami, tapi kau adalah tawaran segar. Dharma melemparkan jimat hitam ke tanah. Jimat itu pecah, dan dari dalamnya muncul asap merah yang berubah menjadi wajah ibunya. Lari. Dharma, mereka tak bisa disentuh manusia hidup. Dharma berlari ke arah ruang terakhir di ujung lorong. Ia mendobrak pintu besi, masuk ruangan yang penuh lilin merah dan tengkorak tergantung di langit-langit. Di tengah altar, sebuah meja batu. Dan di atasnya, sebuah naskah dari kulit manusia. Tulisannya merah menyala, bergoyang seolah hidup. Saat Dharma menyentuh naskah itu, tiba-tiba Mbah Sarwo muncul, dalam wujud raksasa dari asap, dengan kepala 3 dan tangan bercakar. Matanya menyala hitam. Kau pikir semudah itu mengakhiri perjanjian 3 generasi? Naskah itu bukan benda mati. Ia hidup dari penderitaan, tumbuh dari darahmu sendiri. Dharma dilempar ke dinding. Darahnya muncrat. Tulang rusuknya retak. Tapi ia bangkit. Dengan pisau kecil warisan Mbah Wiro, ia menggores naskah itu dengan darahnya sendiri, dan berteriak, "Kalau kau hidup dari tumbal, maka aku akan hidup dengan mengakhirimu." Naskah itu bergetar keras. Api muncul dari tiap halamannya. Tengkorak-tengkorak mulai berjatuhan. Dinding ruangan retak. Jeritan jiwa-jiwa terdengar. Mbah Sarwo meraung. Tubuhnya mulai terbakar dari dalam. Altar batu bergetar hebat. Dinding lorong bawah tanah retak-retak. Lilin-lilin ritual pecah dan menjilatkan api ke udara seperti lidah setan. Dharma terkapar di lantai. Napasnya berat, tubuhnya penuh luka. Di depannya, naskah perjanjian berdarah kini terbakar, mengeluarkan suara jeritan ratusan orang, seolah para tumbal berseru, antara kelegaan dan kesakitan. Mbah Sarwo, dalam wujud asap hitam berkepala 3, meronta dan melolong, tubuhnya meluruh menjadi abu. Tapi sebelum lenyap sepenuhnya, ia menancapkan satu kalimat terakhir ke dalam dada Dharma. Kutukan sudah diwariskan. Darahmu kini jadi pengganti. Kau belum menang. Kau hanya memulai siklus baru. Dan seketika, suara menggelegar terdengar dari seluruh lorong. Bom! Altar runtuh.
Atap roboh. Tanah bergetar. Dharma tertimbun reruntuhan bebatuan dan kegelapan. Sementara itu di permukaan desa, warga dikejutkan oleh getaran seperti gempa kecil. Hanya terasa di sekitar rumah Mbah Sarwo. Asap tebal berwarna merah membumbung dari tanah. Dan beberapa penduduk yang pernah datang ke rumah dukun itu, tiba-tiba muntah darah bersamaan. Termasuk kepala desa dan 3 orang kaya yang diam-diam jadi klien pesugihan Mbah Sarwo selama ini. Tuan mereka sudah tiada. Dan roh-roh tumbal mulai mencari keadilan. Keesokan harinya, Tari, yang selama ini bersembunyi di gubuk milik Mbah Wiro, merasa gelisah. Ia merasa Dharma belum sepenuhnya kembali. Ia pergi ke tempat altar, dan melihat reruntuhan sudah penuh dengan tanah dan semak. Namun anehnya, di tengah puing-puing itu, tumbuh bunga merah gelap berbentuk seperti mata. Dan di bawahnya, terdengar denyut jantung. Tari menggali, dan menemukan Dharma masih hidup. Namun, matanya kini berubah menjadi merah samar. Di dadanya, muncul bekas luka berbentuk lambang naskah darah. Saat sadar, Dharma menggigil. Ia memandang langit, lalu berkata pelan, "Aku membakarnya, tapi aku juga membawanya keluar bersamaku." Aku bisa mendengar suara-suara itu. Mereka belum pergi. Dharma duduk termenung di depan rumah Mbah Wiro yang kini menjadi tempat persembunyiannya. Tubuhnya masih lemah, namun yang paling mengganggu adalah bisikan-bisikan yang terus bergema dalam pikirannya. Darah telah memilihmu. Jadilah penerus, atau dikorbankan. Pilihan bukan lagi milikmu. Setiap malam, mimpi buruk menghantui Dharma. Ia melihat dirinya duduk di altar, mengenakan jubah merah, dan di hadapannya, anak-anak desa menangis menunggu giliran tumbal. Ia bangun dengan tangan berlumuran darah, padahal ia merasa tidak melakukan apapun. Tari semakin khawatir. Ia mulai mencatat perubahan Dharma. Matanya kadang memerah di tengah malam. Suaranya berubah berat saat marah. Ia mulai fasih membaca mantra kuno yang tak pernah ia pelajari. Dan yang paling mengerikan, ia bisa melihat roh-roh bergentayangan yang tak bisa dilihat orang lain. Kau bukan Dharma yang dulu. Kutukan itu perlahan mengambil alih, ujar Tari gemetar. Namun Dharma tetap bersikeras. Aku belum menyerah. Aku belum jadi Mbah Sarwo. Aku hanya butuh waktu untuk memutus semuanya. Sampai suatu malam, seorang warga desa, Pak Gino, ditemukan tewas tanpa kepala di ladangnya. Di dinding gubuk dekat ladang itu, terukir simbol pesugihan lama, lambang yang sama dengan luka di dada Dharma. Warga ketakutan. Desa mulai bergolak. Desas-desus mulai menyebar. Mbah Sarwo belum mati. Dia reinkarnasi ke tubuh Dharma. Jangan-jangan, Dharma adalah penerusnya. Dharma didatangi warga. Mereka ingin mengusirnya. Tapi saat Dharma berdiri di hadapan mereka, seekor burung gagak tiba-tiba jatuh dari langit dan terbakar sendiri di dekat kakinya. Warga lari ketakutan. Dharma kini benar-benar sadar. Kutukan itu bukan cuma bayangan, tapi sedang tumbuh dalam dirinya. Dan malam itu, ia berdiri di depan cermin, menatap matanya yang sudah berubah sepenuhnya menjadi merah. Kalau ini tak bisa dihentikan dari luar, maka aku akan menghentikannya dari dalam. Aku akan masuk ke dimensi tempat perjanjian pertama dibuat, dan aku akan menghancurkannya dari akar. Malam itu, angin tak berhembus. Langit di atas desa berubah warna. Bukan gelap, tapi merah seperti darah tua. Langkah Dharma berat, tapi tatapannya kini pasti. Ia membawa bekas abu dari naskah darah yang dulu ia bakar. Secarik rambut Mbah Sarwo, dan tetesan darah dari dirinya sendiri. 3 elemen pengikat dunia nyata dan dunia gaib. Ujar Tari sambil menyerahkan cermin pusaka warisan Mbah Wiro. Di bawah pohon beringin tua, tempat pertama kali Mbah Sarwo melakukan ritual pesugihan, Dharma mulai membacakan mantra terlarang. Lilin hitam menyala. Tanah bergetar pelan. Udara mengandung bau anyir yang membuat Tari muntah. Burung-burung beterbangan panik dari hutan. Tiba-tiba, kerak!
Tanah di bawah Dharma membuka seperti retakan neraka. Cahaya merah menyala dari dalam, dan perlahan, sebuah gerbang batu muncul, penuh ukiran wajah manusia yang sedang menjerit. Ini, dimensi rawa jiwa, bisik Tari. Gerbang itu bukan sekadar pintu, tapi perangkap roh-roh yang pernah menjadi tumbal. Dan siapapun yang masuk, tak dijamin bisa kembali dengan utuh. Dharma berdiri di ambang gerbang. Tari menarik tangannya. Kau bisa mati di sana. Atau lebih buruk, kau kembali bukan sebagai manusia lagi. Tapi Dharma menatapnya dengan tenang. Kalau aku tak masuk, siklus ini akan terus berputar. Lebih banyak orang akan dikorbankan. Dan aku tak sanggup lihat diriku sendiri jadi penerus Sarwo. Dan dengan langkah mantap, Dharma melewati gerbang itu. Apa yang ia lihat di baliknya? Jauh dari apapun yang bisa dibayangkan manusia. Langit berdarah. Tanah tak padat, melainkan seperti daging basah. Roh-roh tanpa kepala berteriak di antara pohon-pohon yang terbuat dari tulang. Di tengah dimensi itu berdiri sebuah istana gelap. Dan di dalamnya, singgasana dukun abadi. Duduk di atasnya, jiwa Mbah Sarwo, kini bukan lagi manusia, tapi makhluk gaib raksasa bertubuh manusia dan kepala ular dengan mulut bertaring. Kau datang juga, Dharma. Darahmu sudah terikat. Kau tak bisa kabur dari takdirmu. Karena kau adalah reinkarnasi dukun pertama dari leluhur kita. Dharma bergetar. Kata-kata itu seperti tombak yang menancap di jiwanya. Apakah ia benar-benar lahir untuk menjadi pengganti Sarwo? Ataukah ia bisa melawan semuanya? Kalau memang darah ini kutukan, maka biarlah darahku yang menghapusnya. Dharma menghunus pisau ritual dan berlari menuju singgasana. Dengan seruan jiwa-jiwa di belakangnya yang ikut bangkit untuk memberontak. Langkah Dharma menggema di ruang istana kegelapan itu. Di sekelilingnya, ratusan roh tumbal melayang, tanpa wajah, tanpa suara, hanya tatapan luka. Mereka tak menyerang, tapi menunggu, menanti apakah Dharma akan membebaskan atau memperbudak mereka kembali. Di atas singgasana berduri dari tengkorak, makhluk gaib berjubah hitam duduk megah. Jiwa Mbah Sarwo yang telah menyatu dengan energi ribuan tumbal. Aku tak perlu tubuh manusia lagi. Aku abadi karena mereka percaya dan takut. Dharma menggenggam pisau ritual lebih kuat, tapi langkahnya mulai berat. Kakinya seperti tenggelam dalam bayangan. Telinganya dipenuhi suara bisikan. Terimalah takdirmu. Kau darah leluhur, pewaris pesugihan. Lawan artinya melawan garis keturunanmu sendiri. Dharma tiba-tiba melihat potongan-potongan masa lalu yang tak pernah ia tahu. Kakek buyutnya ternyata adalah dukun pertama yang membuat perjanjian dengan makhluk gaib ratusan tahun lalu. Mbah Sarwo bukan orang asing, melainkan saudara jauh dari garis keturunan yang sama. Dan yang paling mengejutkan, ayah Dharma pernah hampir menjadi dukun penerus, tapi menolak dan menghilang secara misterius. Jadi, aku lahir dari darah yang sudah dikutuk sejak zaman nenek moyang. Tapi aku tidak harus meneruskan itu. Pertarungan jiwa pun dimulai. Dharma melompat ke arah makhluk Sarwo. Pisau ritual menyala, bukan karena mantra, tapi karena kekuatan tekad dan kebenaran. Aku tidak datang membawa ketakutan. Aku datang membawa penebusan. Mereka bertarung sengit, dalam dimensi yang tak punya arah dan tak punya waktu. Setiap benturan memunculkan suara jeritan ribuan jiwa. Tulang-tulang beterbangan. Bayangan menjerat. Darah hitam mengalir seperti sungai di langit. Hingga akhirnya, Dharma ditusuk tepat di dada oleh duri bayangan milik Sarwo. Ia jatuh tersungkur. Darahnya menetes ke tanah daging. Dan saat itulah, semua roh tumbal berkumpul di atas tubuhnya. Mereka tidak membunuhnya. Mereka menyalurkan energi. Karena mereka tahu, Dharma adalah satu-satunya harapan mereka untuk bebas. Dharma bangkit. Dengan tubuh luka parah, ia merapal mantra pembalik yang ia temukan di akhir naskah darah. Dengan darah yang sama, kutukan ini kuputus di akhir napas. Tidak ada waris. Tidak ada pewaris.
Biarkan semua kembali ke asal abadi. Dan dengan satu tebasan terakhir, ia membelah tubuh roh Mbah Sarwo, yang meledak menjadi ribuan cahaya. Istana gaib mulai runtuh. Langit darah pecah. Gerbang dunia mulai tertutup. Tapi Dharma belum sempat keluar. Gerbang dunia nyata mulai tertutup. Cahaya merah menyusut cepat seperti air ditelan pasir. Langit dalam dimensi pesugihan perlahan runtuh jadi debu hitam. Dharma terhuyung-huyung berdiri di tengah kehancuran. Tubuhnya berlumur darah. Dari jauh, ia melihat pintu dimensi yang menghubungkan ke dunia manusia makin mengecil. Tari yang berada di dunia nyata, di depan pohon beringin tua, berteriak-teriak memanggil nama Dharma. Dharma, cepat, keluar. Namun tubuh Dharma seolah tertarik ke arah sebaliknya, ke pusat kehancuran. Tanah di bawahnya pecah. Roh-roh yang telah dibebaskan menyeretnya lembut. Bukan untuk menghukumnya, tapi seolah mengantar ke tempat akhir. Dharma paham satu hal. Gerbang hanya bisa tertutup sempurna jika ada satu roh pengikat, pengganti sang dukun sebelumnya. Kutukan ini butuh satu jiwa untuk menyegel. Dan yang tersisa, hanya aku. Ia menatap ke arah cahaya pintu yang semakin menyempit. Ia bisa kembali, tapi itu artinya mungkin kutukan masih menyisakan celah untuk tumbuh kembali. Kalau harus ada tumbal terakhir, biarlah aku. Dharma berdiri di tengah pusaran api dan roh. Ia merapal mantra pengikat. Darah yang diwariskan kini ditelan kembali. Raga ini bukan penerus, tapi penutup. Tidak ada dukun lagi. Tidak ada korban lagi. Biarkan semuanya terkubur bersamaku. Dan dengan itu, ia menjatuhkan dirinya ke dalam jurang kegelapan pusat dimensi. Menyegel semuanya. Untuk selamanya. Di dunia nyata, Tari menyaksikan gerbang batu meledak jadi debu merah. Pohon beringin tua tumbang. Lilin-lilin ritual padam sendiri. Sini. Tak ada suara. Tak ada Dharma. Ia tak kembali. Beberapa malam setelah itu, hujan turun deras membasahi desa. Tari menanam sebuah batu nisan kosong di bawah pohon baru yang tumbuh dari bekas lokasi gerbang. Ia meletakkan seikat bunga dan berdoa pelan. Kau tak jadi penerus, tapi kau jadi pahlawan. Dan sejak hari itu, tak pernah ada lagi yang melakukan pesugihan di desa itu. Orang-orang mulai percaya bahwa kejahatan yang diwariskan bisa dihentikan jika ada yang cukup berani mengakhirinya. Sudah 3 bulan sejak malam saat gerbang pesugihan ditutup selamanya. Desa Karangjati terlihat damai. Tak ada lagi kematian aneh. Tak ada lagi suara-suara gaib di malam hari. Namun, Tari tak pernah merasa benar-benar tenang. Ia masih sering berdiri di bawah pohon yang tumbuh dari bekas gerbang. Sebuah pohon aneh dengan batang merah tua dan daun-daun hitam keunguan. Pohon ini seperti menyimpan sesuatu. Gumam Tari suatu malam. Ia tinggal sendirian kini. Tak banyak yang percaya apa yang sebenarnya terjadi. Sebagian warga menganggap Dharma pergi merantau. Sebagian lagi diam-diam percaya bahwa Dharma adalah tumbal terakhir dan pahlawan sunyi. Namun, ketenangan itu mulai terusik. Malam hari, Tari beberapa kali bermimpi. Bukan mimpi buruk, tapi mimpi yang terasa seperti panggilan. Ia melihat Dharma, duduk di tengah kegelapan, dikelilingi cahaya merah, menatapnya tanpa suara. Dan suatu malam, saat ia bangun, sebuah ukiran muncul di batang pohon merah itu. Belum semua jiwa bebas. Tari gemetar. Ia menyentuh ukiran itu, dan mendadak telinganya mendengar bisikan samar. Satu nama masih berkuasa. Masih ada penerus bayangan. Warga desa kembali resah. Seekor kambing milik warga ditemukan mati tanpa mata. Lalu, ayam-ayam berkokok tengah malam dan ditemukan mati keesokan paginya dengan bekas luka lingkaran di dadanya. Tari tahu, ini bukan kebetulan. Ia kembali menelusuri catatan tua peninggalan Mbah Wiro. Dan di sana, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya dingin. Ada 2 jalur perjanjian. Satu dihancurkan oleh Dharma. Tapi jalur kedua, yang lebih tua dan tersembunyi, masih aktif. Dan lebih buruk lagi, seseorang
telah membukanya kembali. Tari harus membuat pilihan. Menutup mata dan membiarkan semuanya terjadi lagi. Atau meneruskan perjuangan Dharma, meski ia hanyalah manusia biasa, bukan dukun. Jika tak ada lagi Dharma, maka biarlah aku berdiri di tempat yang sama. Dengan tekad penuh air mata, Tari menggenggam pisau warisan Dharma. Ia bersumpah akan menemukan siapa yang membuka jalur kedua dan menyegelnya. Meskipun itu artinya, ia harus masuk ke kegelapan yang dulu pernah ditutup kekasihnya. Tari mulai menyelidiki keanehan yang kembali muncul di desa Karangjati. Ia kembali memeriksa naskah-naskah kuno milik Mbah Wiro, memperhatikan satu catatan yang dulu diabaikan. Pesugihan berlapis dua. Bila jalur pertama ditutup, maka jalur bayangan akan terbuka, hanya oleh orang berdarah keturunan atau yang pernah bersentuhan dengan darah tumbal. Tari tersentak. Dharma memang telah menyegel jalur pertama. Tapi darahnya tertinggal, dan ritual malam itu menyentuh semua orang di sekitarnya, termasuk Tari sendiri. Tari pun mulai mencurigai orang-orang yang dulu dekat dengan Mbah Sarwo. Namun dari semua kemungkinan, satu nama membuatnya sulit percaya. Pak Lurah Wahyu. Selama ini, Pak Lurah dikenal sebagai pemimpin yang tenang, dermawan, dan bersahaja. Namun, ia adalah orang pertama yang muncul di lokasi pohon beringin saat gerbang tertutup, dan satu-satunya yang sempat menyentuh darah Dharma di tanah. Tari mulai mengawasi diam-diam. Dan pada suatu malam, kecurigaannya terbukti. Ia mengikuti Pak Lurah hingga ke sebuah gubuk tua tersembunyi di balik bukit. Di dalamnya, lilin hitam menyala. Tanah disusun membentuk lingkaran darah. Dan di tengah-tengahnya, seekor kucing hitam tanpa kepala, sebagai tumbal. Pak Lurah berdiri sambil memegang kitab hitam dengan tulisan yang sama seperti yang dimiliki Mbah Sarwo. Kau pikir Dharma sudah menghentikan semuanya? Tidak, Tari. Justru itu membuat semua kekuatan pindah ke jalur ini. Dan aku yang membukanya. Tari nyaris tak percaya. Kenapa? Kau? Kau yang dulu paling lantang menentang Mbah Sarwo. Karena itu hanya topeng. Jawab Pak Lurah dengan suara dingin. Dharma menghancurkan jalur utama, dan itu membuat jalur bayangan terbuka. Tapi jalur ini lebih kuat, lebih haus, dan lebih berkuasa. Tari hendak lari, tapi sebelum sempat bergerak, ia disergap dari belakang oleh seseorang. Bu Sarti, tetangga yang selama ini dikenal ramah dan sering membantu Tari. Maaf, Nak Tari. Tapi kekayaan desa ini harus tetap mengalir. Tari dipukul keras. Dunia menjadi gelap. Ia pingsan. Dan saat membuka mata, ia sudah berada di tengah lingkaran pesugihan. Di sekelilingnya, Pak Lurah dan Bu Sarti merapal mantra lama. Mereka ingin menjadikan Tari sebagai tumbal penyempurna jalur bayangan. Kau darahnya Dharma. Kau pengikatnya. Maka denganmu, kita hidup selamanya. Namun, di saat kritis, sesuatu yang tak diduga muncul. Dari langit, kilat menyambar keras. Angin berputar mengacaukan lingkaran ritual. Dan dari bayangan, sesosok siluet muncul. Berselimut cahaya merah samar. Jangan ganggu dia. Itu, suara Dharma. Angin menderu hebat. Api dari lilin hitam padam satu persatu. Lingkaran ritual mulai retak. Seolah ada kekuatan yang menolaknya dari dalam tanah. Pak Lurah dan Bu Sarti berdiri terpaku. Wajah mereka pucat saat sosok itu muncul dari bayangan. Dharma. Namun bukan dalam wujud manusia. Tubuhnya bersinar merah samar. Tak lagi menyentuh tanah. Matanya hitam polos. Tapi memancarkan ketenangan dan kekuatan. Aku mungkin telah mati. Tapi jiwaku masih terikat pada janji terakhirku. Melindungi Tari. Dan mengakhiri kutukan ini sepenuhnya. Pak Lurah gemetar. Tidak. Kau seharusnya terjebak di alam bawah. Mustahil kembali. Jiwaku tak bisa pergi sebelum semua tumbal bebas. Dan kalian, yang membuka jalur bayangan ini, akan kubawa bersama kutukan yang kalian dambakan. Dharma menatap Tari yang masih terikat di lingkaran. Dengan satu isyarat tangannya, tali-tali gaib putus seketika.
Tari menangis, antara syok, haru, dan kebingungan. Aku tak bisa lama. Tapi kau harus menyelesaikan ini, Tari. Dengan darahmu yang disentuh kutukan, hanya kau yang bisa menutup jalur bayangan. Sementara itu, Pak Lurah dan Bu Sarti mencoba kabur. Namun dari tanah, tangan-tangan roh tumbal bermunculan, menarik kaki mereka perlahan. Kalian haus kekayaan dari darah manusia. Maka kalian akan menjadi bagian dari kutukan yang kalian bangunkan. Jeritan mereka menggema. Diseret hidup-hidup ke tanah yang membelah bagai mulut raksasa. Terkubur. Bersama ritual terkutuk. Tari berdiri di tengah pusaran energi terakhir. Dengan pisau pusaka milik Dharma, ia menggambar lingkaran pembalik dan merapal mantra akhir. Yang dibuka oleh serakah. Dikunci oleh cinta. Yang dirantai oleh darah. Kini bebas oleh pengorbanan. Langit desa Karangjati memerah. Lalu mendadak hening. Suara roh menghilang. Angin berhenti. Segalanya tenang. Dan sosok Dharma pun mulai memudar. Terima kasih. Karena kamu, kutukan ini tak lagi abadi. Aku mencintaimu, Tari, meski hanya tinggal sebagai kenangan. Tari menangis terisak, memeluk udara kosong, saat Dharma benar-benar menghilang untuk terakhir kalinya. Pagi harinya, desa Karangjati diselimuti kabut putih. Pohon merah yang aneh itu tumbang dan hancur menjadi abu. Warga terbangun, namun anehnya, tidak ada yang mengingat kejadian malam itu. Seolah semuanya dihapus dari ingatan, kecuali satu orang, Tari. Pagi itu, Tari duduk sendirian di depan rumahnya. Udara desa Karangjati terasa berbeda, lebih damai, lebih ringan. Tapi dalam hatinya, ada kehampaan yang tak bisa dijelaskan. Semua orang di desa beraktivitas seperti biasa. Mereka seolah melupakan semua yang terjadi. Tak ada yang ingat tentang kematian aneh. Tak ada yang tahu siapa Dharma sebenarnya. Bahkan nama Mbah Sarwo dan Pak Lurah Wahyu seperti hilang dari sejarah. Apa semua ini hanya mimpi? Pikir Tari. Namun, semuanya berubah ketika seorang anak kecil datang menghampirinya. Anak itu membawa sebuah kotak kayu tua dan menyerahkannya sambil berkata, "Ini titipan dari orang yang mimpi Mbak Tari tiap malam." Tari terkejut. Anak itu langsung berlari tanpa menjelaskan apapun. Dengan tangan gemetar, Tari membuka kotak itu. Di dalamnya, sebuah buku tua berisi catatan Dharma. Pusaka kecil berbentuk segitiga dari tulang. Dan sebuah surat terakhir. Tulisan tangan Dharma masih sama seperti dulu, rapi tapi tegas. Jika surat ini sampai padamu, berarti kutukan telah berakhir. Aku sudah tak bisa kembali. Tapi warisan kita bukan kutukan, melainkan kebenaran. Gunakan catatan ini untuk melindungi desa. Jangan biarkan sejarah terulang. Dan satu hal lagi. Namaku boleh hilang dari ingatan dunia, tapi cintaku padamu tak akan pernah hilang dari waktu. Air mata Tari mengalir deras. Ia memeluk kotak itu erat-erat, seolah memeluk Dharma sendiri. Beberapa malam setelahnya, Tari bermimpi lagi. Tapi kali ini bukan mimpi kelam. Ia melihat Dharma, berdiri di padang rumput yang cerah. Tersenyum, lalu berbalik dan berjalan menjauh. Sambil mengangkat tangan terakhir kalinya. Selamat tinggal, Tari. Keesokan harinya, Tari memutuskan sesuatu. Ia akan menjaga catatan Dharma dan melanjutkan tugasnya sebagai penjaga pengetahuan tentang dunia gaib, bukan untuk kekuasaan, tapi untuk perlindungan. Ia tak lagi ingin membalas atau menyimpan dendam. Karena Dharma telah menutup semuanya. Dengan pengorbanan dan cinta, desa Karangjati kini benar-benar tenang. Tapi jika suatu hari, seseorang mencoba membangunkan jalur gelap itu lagi, Tari sudah siap. 1 tahun telah berlalu. Desa Karangjati tampak seperti desa biasa. Subur, tentram, tanpa jejak kelam yang dulu pernah membelenggunya. Namun satu rumah di ujung barat desa, milik Tari, tetap menyimpan rahasia masa lalu. Di dalamnya, rak-rak penuh catatan lama dan buku-buku kuno tersusun rapi. Pusaka-pusaka kecil tertata dalam kotak kaca.
Dan di tengah ruangan, sebuah meja kayu tua, tempat Tari duduk hampir setiap malam, menulis. Tari kini berubah. Ia bukan lagi gadis biasa yang lugu dan penakut. Kini ia menjadi penjaga warisan ilmu gaib. Penerus yang tidak menggunakan kekuatan untuk kaya atau kuasa, melainkan untuk melindungi manusia dari kegelapan yang sama. Ia mulai menulis ulang semua yang ditinggalkan Dharma, tapi dalam bahasa yang lebih sederhana, lebih bisa dimengerti, agar kelak jika ada yang menemukan warisan itu, mereka tidak salah menggunakannya. Suatu malam, Tari didatangi seorang pemuda dari desa sebelah. Namanya Jaka. Ia membawa kitab hitam peninggalan kakeknya yang hampir ia pakai untuk bersekutu demi kekayaan. Aku dengar, Mbak Tari bisa bantu orang-orang yang nyari salah jalan, ucap Jaka pelan. Tari menatap pemuda itu dalam-dalam. Lalu ia menjawab, aku tak bisa bantu kamu jadi kaya. Tapi aku bisa bantu kamu agar tak jadi budak pesugihan. Kalau kamu siap kehilangan segalanya demi selamat, ayo masuk. Jaka pun mengangguk. Dan malam itu, Tari mulai membuka ilmu warisan, bukan untuk membangkitkan kekuatan, tapi untuk memutus rantai lama. Di luar rumah Tari, pohon-pohon tumbuh rindang. Langit desa Karangjati selalu terlihat lebih biru, dan angin malamnya lebih hangat. Namun, jauh di dalam tanah, masih ada bayangan-bayangan lama yang tertidur. Dan hanya mereka yang tahu bahwa kebenaran dan kutukan kadang dibedakan oleh satu hal saja, hati orang yang memegangnya. Suatu malam, saat hujan rintik turun perlahan dan petir bergemuruh di kejauhan, seorang pria muda datang ke rumah Tari. Namanya Arman. Berpakaian sopan, tutur katanya halus, dan mengaku sebagai peneliti ilmu leluhur dari kota. Saya dengar tentang buku peninggalan Mbah Dharma. Saya ingin belajar, tapi juga membantu mendokumentasikan semua ini, biar generasi mendatang bisa lebih paham. Tari menatapnya lama. Ia ragu, tapi juga tak ingin menolak orang yang berniat baik. Ia membuka sedikit demi sedikit isi buku warisan Dharma. Malam-malam berikutnya, Arman datang lebih sering. Mereka berdiskusi panjang soal kekuatan gaib, batas antara hitam dan putih, dan tentang kisah tumbal yang menghantui masa lalu desa ini. Namun, setelah beberapa minggu, Tari mulai curiga. Beberapa benda pusaka hilang dari tempatnya. Kitab-kitab yang tak boleh dibuka sudah tak berada di raknya. Dan yang paling membuat hatinya dingin, tanah di belakang rumahnya retak, dengan bekas darah segar. Tari pun diam-diam mengawasi Arman. Sampai suatu malam, ia melihatnya berjalan ke pohon tua bekas tempat Mbah Sarwo bersemedi. Dan di sana, Arman mengeluarkan kitab Dharma yang ia curi. Ia membacakan mantra pemanggil roh lama. Dan tanah mulai bergetar. Kutukan ini belum selesai. Dharma. Karena aku adalah keturunan Mbah Sarwo. Dan sekarang, waktunya aku meneruskan apa yang kau halangi dulu. Tari muncul dari balik gelap. Ia marah, bukan karena dikhianati, tapi karena keserakahan manusia tak kunjung berhenti. Kau akan buka gerbang itu lagi. Demi apa? Harta? Kekuasaan? Bukan hanya itu, jawab Arman dengan mata merah menyala. Aku akan bangkitkan jalur bayangan, dan kali ini, tak akan ada Dharma yang menghalangi. Tari mengangkat pusaka Dharma, pisau tulang yang dulu menutup kutukan. Dan malam itu, terjadilah duel spiritual. Api ritual menyala. Langit desa kembali kelam. Dua kekuatan bertabrakan, penjaga dan pewaris kegelapan. Namun Tari tak sendiri. Roh-roh tumbal lama, yang pernah diselamatkan Dharma, muncul di sekelilingnya. Mereka membentuk tameng cahaya, menolak semua mantra Arman. Akhirnya, roh Mbah Sarwo sendiri muncul. Namun kali ini, bukan sebagai sekutu Arman. Kau bukan pewaris. Kau hanya pengecut yang haus darah. Dan aku tak merestui langkahmu. Arman berteriak, tubuhnya terguncang, dan seketika diseret ke tanah oleh tangan-tangan gaib. Tanpa sempat melawan, Tari berdiri sendiri. Luka di tangannya mengalir pelan. Tapi ia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya sejak kepergian Dharma. Ia tahu,
Warisan ini memang miliknya, bukan sebagai kutukan, tapi sebagai pelindung. 3 tahun telah berlalu. Desa Karangjati tampak begitu damai. Tak ada lagi yang membicarakan hal-hal gaib, tidak ada lagi kematian misterius, dan tak ada lagi pohon darah berdiri di tengah ladang. Namun, rumah tua milik Tari masih tetap sama. Tenang dari luar, namun menyimpan sejuta rahasia. Tari kini sudah berusia matang. Ia tidak lagi sendiri. Di sisinya ada seorang anak perempuan kecil yang ia angkat dari panti asuhan. Namanya Sekar. Sekar tidak seperti anak biasa. Sejak kecil ia bisa merasakan hal-hal yang tak terlihat, seperti Tari dulu. Suatu malam, Sekar bertanya, "Bu, kenapa di kamar belakang ada suara orang menangis?" Tari terdiam sejenak, lalu tersenyum. Itu suara orang-orang yang pernah diselamatkan. Mereka cuma ingin dikenang. Tari tahu, waktunya hampir tiba. Bukan untuk mati, tapi untuk meninggalkan warisan. Ia menulis buku terakhir. Berisi seluruh catatan Dharma, seluruh pengalamannya, semua pengorbanan dan peringatan. Di halaman terakhir, ia menulis, "Jika kamu membaca ini, maka kamu adalah penerus yang telah dipilih oleh waktu. Jangan pernah serakah. Jangan pernah membuka jalur bayangan. Dan jika roh-roh tumbal memanggilmu, dengarkan, jangan abaikan. Karena mereka bukan ingin menakuti. Mereka hanya ingin dibebaskan." Pada suatu dini hari, Tari meninggalkan desa. Tak ada yang tahu kemana ia pergi, dan tak ada yang pernah melihatnya lagi. Namun Sekar menemukan kotak kayu di atas meja, dengan sebuah surat bertuliskan, "Untuk Sekar, penjaga selanjutnya. Jangan takut, jangan gelap, tapi jangan pernah abaikan bisikan dari tanah. Karena kadang, bukan kita yang memilih dunia gaib, tapi merekalah yang memilih siapa yang bisa dipercaya." Tahun demi tahun berlalu. Sekar tumbuh dewasa. Dan suatu malam, ia melihat sosok pria muda berpakaian putih berdiri di bawah pohon tua. Sosok itu menatapnya dan tersenyum. "Namaku Dharma. Aku hanya ingin bilang, ibumu bangga padamu." Lalu sosok itu pun menghilang perlahan. Dan begitulah, kutukan yang pernah mengoyak Karangjati kini berubah menjadi pelindung. Dari darah, tumbal, dan pengorbanan, lahirlah generasi penjaga terakhir. Karena di dunia ini, tak semua warisan harus dimiliki. Tapi jika kamu terpilih, maka jagalah ia. Meski tak ada satupun yang percaya padamu.